datang di aksi nyata Merdeka Belajar topik 1, tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bersama Sukamto, Sarjana Pendidikan Islam. Tahukah Bapak dan Ibu apakah Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Apa saja yang perlu dipahami dalam Merdeka Belajar? Pertama, mari mengenali diri, apa peran kita sebagai pendidik dan ingin menjadi guru seperti apa kita. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Selanjutnya kita dapat menggunakan kekuatan tersebut serta meminimalkan kelemahan diri kita dalam mendidik dan mengajar siswa-siswa kita, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya mendidik dan mengajar, yang terdiri dari mendidik menyeluruh, artinya kita perlu melihat kondisi siswa kita dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa, agar kebutuhan anak akan belajar benar-benar terpenuhi. Selanjutnya pendidikan selama 1 abad, hakikat dari belajar adalah belajar tanpa henti sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kemudian menjadi manusia secara utuh, manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang mencakup tentang kodrat murid. Sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk mendampingi tumbuh kembang murid, tentu harus memperhatikan beberapa hal terkait latar belakang muridnya, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian tentang azas trikon, sudah pernah dengar bukan? Mari kita lanjutkan ulasannya. Dengan azas trikon, kontinu, konvergen dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Seorang pendidik harus memahami asas trikon dan praktiknya dalam pembelajaran. Merdeka Belajar selanjutnya tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yang mencakup materi budi pekerti dan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatihkan ke murid. Selanjutnya teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya termasuk ayah dan ibunya. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Materi selanjutnya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di antaranya, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Ada 3 poin penting yang kita pelajari, yaitu selamat dan bahagia, sistem Among dan Merdeka Belajar abad 21. Pertama, selamat dan bahagia. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Kedua, sistem Among. Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sungtulada, Ing Madya Mangun Karsa dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sungtulada berarti sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Ing Madya Mangun Karsa berarti sebagai pendidik harus bisa membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Tutwuri Handayani berarti sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Ketiga yaitu Merdeka Belajar abad 21.
Pendidikan yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Pendidik harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah dan masyarakat.